seorang ulama karismatik di Aceh, Abu Paloh Gadek, pernah memimpin Aceh Utara 2 periode sebagai ketua MPU Aceh Utara. Orang yang sadar terhadap hukum-hukum yang ada kehidupan tanyo yang ada di Aceh Utara. Orangnya kagehai Allah Ta'ala. Orangnya Abu Paloh Gadeng gua ba Allah. Jangankan kita, Abu Tumin sebagai gurunya, saat dibuka pintu mobil ambulan, dibuka jenazah yang mulia, berderai air mata melihat sosok murid kesayangannya kembali ke hadirat Allah. Apa yang beliau kena? Bukan sayangnya karena seorang murid pergi, tetapi dengan perginya yang mulia Al-Mukarram, Abu kita bersama pada menala umat-umat yang gekubah tempat menemat kita bersama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hamba Allah orang syi'lun sedang solat Jumat sekeyakinan yang kamu pemulia. Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya surah Fatir ayat 28, di mana Allah nekun, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Pesan Allah tersebut bermakna bahwa ada di antara kita dari golongan manusia, wa minan nas dari golongan manusia, waddawab binatang yang melata-lata di atas permukaan bumi ini, wal an'ami binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu berbeda-beda warna yang diciptakan oleh Allah terhadap penduduk isi bumi yang ada dalam dunia ini. Pemakna urung syi'lun, Allah menciptakan kita selaku manusia, ada yang tinggi, ada yang pendek, nah yang hitam, nah yang putih. Begitu juga dengan tumbuhan, pepohonan, hewan yang diciptakan oleh Allah di atas permukaan bumi ini berbeda antar satu dengan lainnya. Allah neken dalam firman-Nya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Semuanya kita diciptakan oleh Allah mukhtalifun alwanuhu dalam kondisi warna yang berbeda-beda. Selanjutnya Allah menegaskan dengan kalimat hasar, innama adatul lil hasri. Apa maknanya? Khusus oleh Allah Ta'ala lanjutan ayat tersebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja kebit-kebit cuma orang-orang yang ya kepada Allah dari golongan dawab, dari golongan manusia, dari golongan an'am yang telah diciptakan oleh Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang ya kepada Allah, yang ya dengan sebenar-benarnya ya kepada Allah, yang takut dengan sebenar-benarnya takut kepada Allah. Dalam ayatnya Allah spesifikasikan khusus oleh Allah Ta'ala gehasar, yaitu ulama-ulama yang dalam dunia. Getanyo berpakaian sama, warna getanyo berbeda, namun yang menjadi barometer orang-orang yang akan takut terhadap Allah Ta'ala, kendro ke Allah adalah ulama. Orangnya orang syi'lun. Banyak tanya buka sejarah demi sejarah di Nanggro Aceh khususnya. Berapa banyak ulama-ulama karismatik dari semenjak Nawa Abuya Mudawali. Abuya Mudawali dengan umur yang cukup singkat kembali ke hadirat Allah. Dari tangan droninya, dari pap beliau yang memapah sehingga lahir kader-kader ulama Ban Sigom Aceh bersama dengan Abu Krung Kali. Mereka ulama-ulama terkemuka, Abuya Mudawali yang dikenal bukan hanya di Aceh, di nasional, di Nusantara, bahkan seluruh penjuru dunia. Abuya Mudawali seorang ulama karismatik Aceh, dikenal di belahan dunia manapun. Dengan kepintarannya, dengan ijtihadnya yang luar biasa, dalam durasi umur yang sangat singkat, Allah memanggil beliau. Beliau termasuk dalam kategori ulama, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, yakhshallah min ibadihil ulama.
abu anak abu ya mudawali padum dro kagua ba Allah, abu ya profesor, abu ya Muhibbuddin, abu ya Nasir, abu ya Jamal, semuanya telah kembali ke akhirat Allah. Apabila orang-orang yang takut terhadap Allah, orang-orang yang ya kepada Allah, yaitu ulama, nehoi sidra dua bahkan puluhan, dipanggil oleh Allah di Acehnya orang Siklun, tak takut hanali urung-urung yang beringat kepada umat supaya baik salah jalan tetap berada pada koridor yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa makna innama yakhshallaha min ibadihil ulama ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al ulama, orang yang ya kepada Allah haqqa khasyatihi dengan sebenar-benarnya ya kebit-kebit bukan le Imam Ibnu Katsir hanyalah ulama. Al-arifuna, orang-orang yang arif. Ulama ini terbagi menjadi 3 kategori penjelasan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama adalah orang yang mengetahui al-alim bizatillah, mengetahui billah dengan kondisi Allah Ta'ala, ma'rifatullah, geduri zat-zat, geduri tentang sifat, geduri bagaimana kondisi Allah Ta'ala. Yang selanjutnya ma'rifati bi amrillah, orang-orang ulama yang alim yang mengetahui terhadap perintah Allah dan menjalankannya. Dan itulah ulama-ulama yang dimaksud. Orang yang kageduri Allah, yang katakan Allah, sehingga dengan sebab adanya banyaknya riwayat, banyaknya sejarah, banyaknya kitab yang mereka baca, sehingga timbul rasa ya kepada Allah yang luar biasa. Logikanya legitanya orang Siklun, bahkan orangnya hana tadiyat ke Allah Ta'ala, hana tadiyat sehingga ibadah tanya kurang, sehingga kehidupan katanya dalam aspek agama kurang. Bahkan sama halnya lagi orang yang hana turi tek rimuang, watai pegah le orang lain bek kajak hinan narimung ya de. Orang yang tidak mengenal apa itu harimau, dia akan bisa menerkam yang ganasnya luar biasa, yang giginya runcing dan tajam, cakarnya luar biasa. Orang yang tidak mengenal terhadap harimau tersebut tidak ada rasa takut dalam hatinya. Begitu pula dengan kondisi Allah Ta'ala. Orang yang hana turi Allah, orang yang hana ma'rifatullah, orang yang hana turi dengan bi'amrillah, dengan perintah-perintah Allah, dengan sebab membaca kitab alim ulama, gepelajari hadis, gepelajari sunnah, gepelajari Al-Quran, mereka yang tidak tahu terhadap keberadaan Allah Ta'ala tidak akan terwujud dalam hatinya khasyah, han akan ya kepada Allah. Urangnya urung Siklun, watai pun dengar berita padum uro yang kau ikut, 2 uro yang kau ikut bek nafalah bengoh uro. Seorang ulama karismatik di Aceh, Abu Paloh Gadek, pernah memimpin Aceh Utara 2 periode dalam sebagai ketua MPU Aceh Utara. Orang yang satu terhadap hukum-hukum yang ada kehidupan tanyo yang ada di Aceh Utara. Orangnya kagehoi Allah Ta'ala. Orangnya Abu Paloh Gadek gua ba Allah. Jangankan kita, Abu Tumin sebagai gurunya, saat dibuka pintu mobil ambulan, dibuka jenazah yang mulia, berderai air mata melihat sosok murid kesayangannya kembali ke hadirat Allah. Apa yang beliau kenal bukan sayangnya karena seorang murid pergi, tetapi dengan perginya yang mulia Al-Mukarram, Abu kita bersama pada menala umat-umat yang gegabah tempat menemat kita bersama. Sedangkan Rasul pernah neken dalam sebuah hadis, yushiku an tada'a alaikumul umam, akan terus sabab masa ada kehidupan ham umat lon dekat Nabi, mereka akan diperebutkan kal akalati ala qas'atiha, lagi makanan di atas meja hidangan. Kondisi zamannya yang sedang kita rasakan begitu adanya. Kenapa bisa terjadi? Ditanya oleh sahabat, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasul, pekeh ba oranyan kamodi, pekeh ba oranyan kamu hanya kuantitas yang di kan orang yang le tidak mayoritas, apakah kami minoritas? Dijawab oleh Rasul dalam hadisnya, bal antum katsir walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Bahwatanya kondisi jino umat Islam masih memegang mayoritas di Nusantara, tapi kita mampu disudutkan, dipojokkan. Kenapa?
karena diserbu oleh penyakit wahan neken Nabi Muhammad. Man wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga enggan terhadap kematian. Apa faktor penunjang manusia ini? Cinta kepada dunia, jauh dari petuahnya ulama. Gadah ulama meninggai ulama sehingga hana solibi ilmu pengetahuan ada kehidupan gedanya, sehingga gedanya terlalu sibuk dengan dunia, tidak pernah menghiraukan agama. Tengku ben piyo kamu kondisi jino tidak kala. Padung nale anak-anak yang ubah pesantren. Coba dibandingkan orangnya wifi di kedai-kedai, Android per tangan. Mereka menghabiskan waktu bukan di medan tempur untuk mempelajari agama, tapi menghabiskan waktunya sia-sia tanpa ada makna. Coba bayangkan kalau kita kalkulasikan antara orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan fa'ala yaf'ilu fa'lan di tempat-tempat ilmu pengetahuan agama, dibandingkan dikalkulasikan dengan orang-orang yang di luar, orang siklon, hanya segelintir manusia yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama. Di tempat lu, di tempat drone, di tempat gedanya Bandung sedang disibukkan dengan kehidupan duniawi. Kondisi agama Islam gekem Nabi makin ura akan makin disudutkan. Kita akan dipermainkan. Tak ubahnya seperti makanan di atas meja hidangan. Bagaimana kondisinya? Karena kita sudah diserang oleh penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padum nale urangnya urang-urang yang ye gaduh jabatan. Karena faktor jabatan harus melangkahi aturan-aturan Islam. Orang-orang yang ya gadah pekerjaan, di tempat beliau bekerja dituntut hal yang menyimpang dengan agama, ditinggalkan agama, diambil prospek, diambil persepsi sebagaimana yang dianjurkan oleh tempat kerjanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah datang dalam relung hatinya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan sudah menyerbu umat-umat Islam, khususnya yang di Aceh urus itu. Long drone ketanya Bandung, rasanya takut andai kata tinyo hana mempat belanja ke keluarga. Tetapi para alim ulama memberikan pemahaman, memberikan ilmu kepada orang-orang yang awam di tempatnya. Mereka takut kepada Allah tanpa memikirkan bagaimana kondisi keuangan dalam kehidupan mereka. Maka orang silun ulama tidra wa dua le kagua wa Allah Ta'ala, bahkan puluhan ulama-ulama karismatik di Aceh. Mari saban sari kita tempuh ilmu pengetahuan dunia karena hidup kita di dunia, tetapi jangan engkau lepaskan anakmu bebas tanpa bekal agama dalam relung hatinya. Ni beda urangnya urang silun neco anak nejo bak sikula, tetapi yang gepernom pemahaman-pemahaman agama, sehingga wadah ulama kagua ba Allah. Dua orang misionaris yang menawarkan gantikan akidahmu dengan akidah yang bukan Islam. Mereka akan tetap berkomitmen, saya akan Islam walau qati'tu qata'an. Sekalipun saya dibunuh, saya akan berada pada garda terdepan untuk mempertahankan agama Islam. Bahkan karena sudah kita masukkan pemahaman-pemahaman agama dalam hatinya. Uronyo terjamin seandainya abe mandum ulama gua Allah Ta'ala tinggal itu gedanya urung-urung yang arah kata lagi lung, lagi drone, lagi gedanya Bandung yang tidak melapik kitab hadis Al-Quran salah baca. Waktu itu urung tawarkan materi, silahkan ambil uang sejumlah nominal yang sangat besar, kita masuk dalam agama yang bukan Islam. Kita akan ragu untuk menjawabnya kadangkala. Maka urung silun mari saban-saban di masjid yang kita cintainya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ulama pasti akan meninggal. Karena ketentuan Allah, setiap orang yang bernyawa akan meninggalkan dunia. Namun setelah ulama meninggal, akan ada pemuda-pemuda yang meneruskan estafet kemajuan agama Islam di Aceh, Seramau Mekah yang katanya cintai. Khusus di kemasjidan katanya urus itu. Sehingga Islam tidak akan goyah. Islam tidak akan hengkang dari bumo yang mulia Seramau Mekah yang mulianya, bumo para syuhada, bumo para aulia, tanah keramat, padum nana ulama-ulama yang ada di Aceh yang diakui kehebatannya oleh orang-orang yang di luar. Mudah-mudahan dalam ceramah tausiah singkat urang silun, mari saban sari dengan cobaan yang dijauh oleh Allah Ta'ala, gehoi
Abu yang mulia newokah tidak. Mari sahabat sehari urusi itu. Tak satu anu bertanya untuk dijak badaya walaupun ditempuh ilmu pengetahuan dunia sehingga mengenal Rabbnya, sehingga mengenal Tuhannya. Andai kata Abu bertanya wa Allah, Abu hasballah katwa, Abu mudi kaputih oh Bandung ulama Abu tumin kalemo Bandung ulama yang na di Aceh hanya taprek tinggai padum wate gejol Allah Taala untuk udip aduh muka bumonya. Olehnya semuanya itu akan kita teruskan oleh kita yang ditinggalkan oleh mereka. Semoga walaupun ulama kagak berangkat gua Allah Taala karena katruh jatah dan katruh panggilan Tuhan, semoga getanyo akan menjadi penerus para ulama dalam pegang agama Islam dan pegadaian awam terhadap Bandung insan. Amin. Amin.